Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Alimdu Putra, NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem informasi yang selanjutnya ada penjelasan tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses serta mengirimkan data. Sistem informasi adalah virus bagi organisasi. Proses ini memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing. Sebagai contoh, organisasi akan menggunakan sistem informasi untuk menarik atau mempertahankan pelanggan dengan menggunakan internet dan proses untuk mengelola akun dan SDM. Sistem pemrosesan transaksi atau PS. Yang pertama dibutuhkan oleh satu tingkat operasional, namun keputusan yang sangat terstruktur bergantung pada sistem pemrosesan transaksi. Dan yang kedua digunakan untuk menangkap dan memproses kegiatan sehari-hari organisasi. TPS terutama berkaitan dengan tujuan-tujuan rutin yang harus dicatat, semisal pesanan, penjualan, pesanan pembelian, penggajian, serta catatan stok. Ketiga, bertanggung jawab menjadikan data yang kemudian berguna untuk membuat keputusan manajemen. Sistem pemrosesan transaksi yang bertujuan utama untuk mencatat dan menyimpan aktivitas sehari-hari dari suatu organisasi. Menggunakan sistem membantu organisasi menambah nilai pada produk dan layanan mereka. Sorry. Yang selanjutnya ada sistem kerja pengetahuan atau KWS. KWS berkaitan dengan penciptaan pengetahuan dan pemeliharaan pengetahuan atau informasi dalam suatu organisasi. KWS membutuhkan aplikasi komputer khusus untuk pekerja pengetahuan atau fungsi utama kerja yang adalah untuk mendapatkan proses dan menyebarkan informasi, memprioritaskan dan mengorganisir informasi. Yang ketiga, ada tugas-tugas dapat diorganisir secara efektif dan diselesaikan secara baik. Informasi dapat dengan mudah dibagi antara departemen, manajer, dan karyawan, atau ada bagan atau file SS. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau MES. MES adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan manajemen. MES dirancang untuk mengumpulkan dan mengubah data menjadi informasi dari sumber internal dan eksternal. Tujuan MES adalah untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi kepada manajemen pada semua tingkatan. Informasi ini memungkinkan manajer untuk melakukan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada MES terdiri dari sistem informasi, sistem komputer yang memerlukan komponen perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur orang berikutnya. Masih berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada organisasi menggunakan berbagai sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. MES termasuk sistem pendukung keputusan DSS.
pakar sistem informasi eksekutif. SIA adalah sistem yang mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan yang melibatkan penjualan, omset, pemasaran, akuntansi, serta informasi pemasok. Informasi produk. Informasi ini terinci tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Eh, yang selanjutnya ada penjualan, informasi mengenai kepuasan atau keluhan pelanggan, serta catatan riset pasar seperti kuesioner dan focus group. Yang selanjutnya ada pemasok, informasi mengenai data pemasok dan biaya akuntansi. Yang selanjutnya ada akuntansi, informasi mengenai transaksi, informasi keuangan, dan laporan untuk pendapatan atau penjualan tahun sebelumnya. Atau ada pekerja juga. Masih dalam pembahasan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada strategis atau manajemen senior. Sistem informasi bersifat informal, yaitu tidak memungkinkan untuk mengkuantifikasi beberapa informasi. Ini adalah informasi tingkat ringkas. Penilaian manusia pada tingkat ini sangat dihargai. Kedua, ada taktis atau manajemen menengah. Sistem diperlukan untuk mengubah informasi yang rinci, misalnya pelaporan pengecualian, sistem informal, tingkat interpretasi, dan analisis data eksternal. Yang ketiga ada operasional atau manajemen junior. Operasi dasar skala kecil seperti pengkodean ulang transaksi transaksi harian seperti memperbarui file. Yang selanjutnya ada sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS adalah sistem informasi atau aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi ini sangat efektif untuk mengambil keputusan yang beresiko dan, dan memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. DSS adalah perangkat lunak yang dirancang dengan terampil unik untuk setiap organisasi. Sistem ini memungkinkan manajemen strategis untuk membuat keputusan berdasarkan tren organisasi saat ini. Aduh, sorry. DIS adalah sebuah sistem informasi pendukung keputusan atau DSS. Sistem ini dirancang khusus untuk para manajer dan eksekutif tingkat atas. DIS adalah infrastruktur yang mengumpulkan dan mengubah informasi internal dan eksternal untuk digunakan oleh para eksekutif dalam pembuatan keputusan yang tepat dan informasi yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Paket AIS memungkinkan manajemen untuk mengakses informasi seperti informasi keuangan, pekerjaan dalam proses, tingkat stok, dan inventaris, serta pasar pangsa, pasar tren, dan saran untuk perbaikan. Berikut adalah fitur-fitur dari AIS, yaitu yang pertama ada menangkap data tingkat ringkas yang merefleksikan sistem lain yang digunakan oleh organisasi. Yang kedua ada penelusuran dan peringkasan informasi untuk memberikan detail guna mendukung keputusan manajemen. Yang ketiga ada representasi grafis dan fitur analisis tren
Yang keempat adalah ramah pengguna. Selanjutnya ada sistem pakar. Sistem pakar adalah sorry. Sistem pakar adalah aplikasi yang meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia atau seorang pekerja wartawan yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam suatu organisasi. Sistem ini juga disebut sebagai kecerdasan buatan karena sistem ini dapat bernalar, mendiagnosa masalah, dan menawarkan solusi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.